Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak disangka, tidak diduga. Ini sesuai request berarti ya. Masya Allah, di depan saya sekarang ada, saya panggilnya Kak Sisi, boleh ya? Boleh. Wah, ini nama Sisi kanan, sisi kiri. Oh, sisi kanan, sisi kiri. Koni Konstantia disingkat Sisi. Sisi gitu. ya, Koni Konstantia disingkat Sisi. Bagi yang dekat panggilnya Sisi. Nah, ini ceritanya kita janjian ya, Kak Sisi ya, ketemu di sebuah kafe yang, wah, tempatnya coba lihat keren banget nih ya. Buat teman-teman yang di Jakarta Selatan ataupun yang di Jabodetabek boleh mampir sini. Ada penginapan juga Ada kayak di Bali ya. Oh iya, ini kayak di Bali ya. Di tengah kota tapi kayak di Bali ya. Ya, nah ini dunia YouTube ini lagi banyak heboh nih Kak Sisi. Heboh ya? Bukan Kodoni yang heboh. Oh, kalau saya udah biasa lah. Ini ada seorang apa ya, legend ya. Living legend. Oh, living legend ya, living legend. Kak Sisi ya. Dulu lagu-lagunya juga sering saya dengerin. Main film juga. Wah, berarti aktris juga ya. Keren ya. Kak Sisi ini kenapa kok sekarang belakangan ini ngomongin Bible nih? Ada apa nih? Bible sebetulnya ya yang ada di Bible kan yang ya. Ada di Bible ya. Ya, saya memang seperti saya selalu katakan bahwa kita lahir semua tidak bisa memilih siapa orang tua kita kan ya. Betul, ya takdir. Kan? Iya, takdir itu. Kulit ya kan, mata sipit, belok, hitam tidak bisa pilih. Takdir mutlak gitu ya. Itu mutlak gitu. Itulah keragaman yang Tuhan berikan kepada kita yang kita harus syukuri ya. Jadi apapun yang orang tua kita gambarkan kepada kita, itulah kita. Betul ya? Nah, tapi ketika kita masih kecil kan, tapi setelah kita dewasa, kita dong yang harus menentukan di mana kita, siapa Tuhan kita, gitu kan ya. Seperti pakaian gitu kan. Ketika kita kecil, bayi dikasih minum susu, dikasih minum air tajil, dipakein baju meong, baju meong, mau baju monyet, gitu kan. Kita nggak bisa bilang, nggak mau, nggak cocok. Nggak bisa nolak kan, pakai. Gitu juga dengan doktrin agama. Ya, setuju nggak tuh? Ya, setuju. Oke. Nah, pada satu saat saya tuh orangnya sangat apa dikatakannya? Itu dengan agama saya dulu. Kuat gitu. Bukan kuat lagi apa tuh? Wah, pokoknya intinya saya dua kali saya mencintai banget satu laki-laki. Saya nggak bisa nikah karena suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Nah, ini berkaitan dengan yang ada di buku nih kayaknya. Ya. Nah, di dalam bukunya Kak Sisi yang sudah terbit kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah. Iya, waktu pandemi. Saya pas COVID ya? Ya, saya mengejar itu supaya dapat tanggalnya gitu. Empat gitu kan. Ya. Karena memang 4 kitab ini harus diimani bersama. Nah, di buku itu ini yang saya tahu nih ya, karena udah dapat bocoran ini. Jadi ternyata mau ketemu Kak Sisi saya harus riset dulu nih. Iya, itu benar ya. Di dalam buku itu diceritakan Kak Sisi menceritakan ada semacam kayak perjalanan spiritual. Betul. Ada istilah apa? Trans gitu, Kak Sisi? Iya. Ini trans kota atau gimana? Bukan trans Jakarta. Bukan trans Jakarta, bukan. Translator bukan trans Jakarta. Bukan juga. Jadi apa katanya ini? trans itu orang yang mengalami pengalaman yang dia di 2 dunia, kira-kira begitu ya artinya ya. Sadar atau enggak Kak Sisi? Kalau yang saya boleh katakan karena saya mengalami itu setengah sadar. Setengah sadar. Jadi saya bisa melihat dunia nyata, tapi saya juga ada di dunia yang tidak nyata gitu loh. Jadi ada di 2 dunia gitu. Selama berapa? 6 hari kalau nggak salah? 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur 1 menit pun gitu. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur? Nggak tidur semenit pun gitu. Jadi berbicara yang segala macam bahasa nggak ngerti lah orang gitu. Berperang, tapi mereka tidak melihat dengan siapa selesai berperang. Nah, disitulah proses yang saya akhirnya, saya nggak tahu hari keberapa, saya bertemu dengan Yesus Kristus yang utuh gitu. Kalau yang dulu kecil, saya pernah bertemu tapi masih siluet. Gitu. Cuma saya tahu itu beliau gitu karena kita kan ya Rokondo, ciri-cirinya dan berkata sabar juang anak-anak, sabar kamu, ada satu saat kamu mengerti. Gitu ketika saya mengeluh, dulu kan saya masih bilang Tuhan Yesus gitu.
Karena memang kita diajarin seperti itu kan. Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak gitu kan. Saking hidup kita terlalu susah gitu kan, dan dihina yang dulunya kita membantu keluarga yang sedemikian rupa. Singkat cerita, ketika ayah saya masuk tahanan, difitnah sebagai tahanan politik, gitu ya, maka kita keluarga kita porak-poranda lah pada saat itu. Dari saya umur 3-4 tahun. Jadi kemudian saya satu saat saya bukan berhayal, seperti ngomel gitu. ngomel ke Tuhan gitu. Yang saya waktu itu Tuhan Yesus kan di Sondag School, sekolah minggu. Sondag School ya. Sondag Belanda banget. Jadi bahasa gitu. Belanda ya. Sondag gitu kan. Harus ditekan ya. Ya Sondag. Kalau orang mati itu bahaya tuh. Sondag. Sondag School gitu kan. Besar. Udah jangan ntar keluar. Jangan. Kita nggak flu, kita nggak batuk. Iya. Jadi saya bilang, katanya Tuhan Yesus itu kan cinta anak-anak gitu kan. Ada, bohong, nggak ada itu gitu. Nah ketika itulah capek menghayal gitu, masuklah ke kamar. Kamar itu kalau dulu kan rumah di Manado itu jendelanya pendek-pendek, gitu kan. Itu masuk kamar tuh nggak lewat pintu, lewat jendela karena udah capek. Oh gitu. Iya, kan pendek-pendek jendelanya di rumah Belanda dulu kan ya. Udah capek menghayal gitu, abis ngata-ngatain. Masuk lewat jendela gitu kan. Terus? Lewat jendela, terus lalu udah sampai baru nyender begini, tempat tidur dulu kan besi ya. Jadi ranjang besi kan. Baru terasa bisa begini. Tapi tiba-tiba langsung kayak orang ketindihan gitu, ketindisan tau ketindisan. Ketindisan ya. Terus ya itu deh. Terus tapi saya tahu baru yang saya tadi ngomel tuh tahu. Saya tahu langsung ampun begitu langsung. Ampun gitu tuh. Begitu. Ternyata nggak ada. Kayak ngomong Manado lagi gitu. Ternyata nggak ada gitu. Ternyata kamu ada gitu loh. Masih anak-anak kan. Nih mohon maaf nih, saya potong sedikit. Kan kita semua tahu lah ya, kalau kasih sini kan Manado banget gitu lah. Iya, lahir dari rahim Kristen. Ya, bapak Manado asli, yang ada Chinese-nya. Bapak ada Chinese-nya, Manado asli. Manado asli. Ibu tuh Manado gado-gado, ada herdernya. Oh, gitu herder. Kan. Oh, Jerman. Oh, herder lagi. Hitler bukan kalau Hitler masih mending ini herder. Masya Allah. Terus Mama ada Jermannya. Jadi kakek Jerman. Jerman ada udah gado-gado deh ya. Ada Portugisnya. Portugis, Jerman, Chinese, Portugis. Ada Inggrisnya. Yahudi ada. Ada. Cinanya ada. Ada. Arabnya nggak ada. Oh nggak ada. Arabnya. Yang bawa Islam sini emang orang Arab Cina kok. Oh iya. Iya benar. Oh berarti darahnya memang banyak campuran. Makanya nggak jelas. Makanya jadi begini kan modelnya nggak jelas. Tapi lahir dari keluarga Kristen. Iya. Yang tadinya Katolik. Lalu jadilah Pantekosta. Oh sempat Pantekosta. Iya sampai. Berarti bisa bahasa roh dong? Bahasa roh? Emang bahasa roh itu bisa dipelajari bahasa Inggris? Nggak bisa dipelajarin. Dipelajarin itu bahasa. Orang bilang kemarin Roh Kudus itu gitu loh. Buset. Iya jelas itu loh. Aduh. Jadi Kak Sisi sempat di Pantekosta juga. Iya. Terus ketika mengalami. Saya sudah pergi ke semua denom. Katolik, Advent, Protestan gitu ya. Yang belum apa ya? Yang belum apa tuh Yehova ya? Saksi Yehova. Yang belum itu. Advent belum. Advent sudah, baptis malah. Berarti nggak makan babi waktu Advent? Memang saya dari kecil nggak makan babi. Oke. Jadi dari keluarga ini paling aneh gitu. Semua makan babi, saya dikasih makan babi muntah gitu kan. Oke. Terus dikirain ini anak geli kali lihat daging babinya gitu kan. Dikasih lah yang namanya brainy bone. Apa? Brainy bone. Susah ngomongnya berbau. Kacang merah, suka kacang merah. Kacang merah. Tadi saya baru makan kacang merah. Jadi itu kan suka dipakai itu tuh. Sayur ya, kasih daging. Bukan sayur, BAB itu loh. Iya, kasih daging babi. Babi gitu.
Oh mungkin dia nggak suka lihat ini apa geli gitu. Jadi cuman supnya aja. Tetap muntah sampai pecah pembuluh darah gitu. Alergi berarti? Bukan. Jadi terakhir nggak bisa terima. Nggak terima. Jadi terakhir pas trans itu ibu pernah bilang gini, kalau mau pikir-pikir kamu tuh padahal ya Kristen. Memang kamu sudah dipersiapkan katanya gitu. Sampai kamu nggak bisa terima hal-hal yang begitu, yang haram gitu. Gitu. Oke. Terus Kak Sisi waktu setelah mengalami trans yang kata tadi 6 hari 6 malam, terus akhirnya sadar. Ya. Sadar besoknya langsung nyanyi show. Hah? Langsung nyanyi. Itu apa? Enggak, itu waktu lagi 6 hari 6 malam nggak sadar, terus ketika sadar langsung nyanyi, itu manajernya apa nggak deg-degan itu? Sebelumnya mereka udah nggak mungkin nyanyi, karena kita dikontrak sebelumnya saya, Ermi Kulit, Foni Sumlang. Iya. Kita bertiga kan dulu ada trio. Iya. Ya kita udah dikontrak jauh sebelum hari ya. Saya pikir itu sudah diatur ya sama yang Maha Kuasa, supaya membuktikan bahwa ini bukan sakit loh. Oke. Karena kamu sakit 3 hari 3 malam pun, kamu tidur pun, kamu makan pun, nggak mungkin kamu kuat gitu seperti itu. Ya ini 6 hari nggak minum nggak makan nggak tidur semenit pun. Terus tiba-tiba kayak nggak ada sakit. Kok bisa kuat gitu ya 6 hari? Ya itu kan dibilang sakit, tapi kan itu bukan sakit sebenarnya. Iya. Dalam proses gitu loh. Saya nggak tidur 2 malam aja udah begini. Ya itu kan karena normal kan. Oh. Saya sekarang kalau lagi ngomong gini juga dari 3 hari malam nggak dibawa ke rumah sakit itu? 6 hari itu dibawa ke rumah sakit gitu karena terus? Sudah ke 4 hari kalau nggak salah. Sampai 6 hari itu di infus dikasih minum tuh nggak mau. Ini pun nggak masuk gitu. Jadi menurut saya memang itu nggak boleh masuk sesuatu dalam diri. Karena sedang diproses gitu. Apalagi dimurnikan gitu kali ini. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah itu ketika saya mengklaim apa yang terjadi ini ya. Ada yang bilang kerasukan setan yang berupa Yesus yang datang gitu. Karena saya mengklaim itu, jadi ditemukanlah gitu. Ada di Yohanes 3, yang lahir kembali dengan roh. Gitu. Ada. Jadi bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau dia sudah tua, dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibu? Oh iya. Kan itu kan Yohanes 3 tuh. Jadi saya segala sesuatu saya klaim. Harus ada jawaban. Dari kecil itu. Kalau nggak ada jawaban saya kejar. Oh gitu. Jadi jangan sampai ngutang ya sama Kak Sisi. Oh iya, jangan sampai janji. Janji sama gue kejar loh. Gitu. Setelah itu apa yang terjadi Kak Sisi? Apakah terus Kak Sisi bisa punya penglihatan apa gitu? Iya memang pada saat itu dunia ini kayak nggak ada dinding. Oke. Semua bisa dilihat. Yang di Manado, pokoknya kayak nggak ada dinding gitu. Kayak nggak ada dinding. Tapi kemudian waktu lagi transit juga sebelum 6 hari, saya jadi kayak ngeramah-ngeramah orang sebelumnya itu. Bisa gitu? Iya. Jadi ada satu penyanyi, pencipta, bukan penciptanya satu, penulis lagu, namanya Lis Hadi. Saya dari rumah ke rumah dia, terus saya tiba-tiba bilang, lu lahirnya kan, lu kan lahir sendiri, lu belajar sendiri, ini, lu ada tanda Thailand sih gitu. Mulai dibacain gitu? Iya, mulai ke orang gila gitu. Oh. Mulainya tapi bener yang dibacain? Iya. Terus ada orangnya masih kok. Terus dia ngebacain orang gitu. Mulainya itu. Sampai ketika saya naik ke rumah dia di belakang yang belum pernah saya pergi. Rumah dia lagi sedang baru selesai. Terus di situ ada santri-santri. Di atas itu tapi botak-botak tapi lagi bersembunyi. Lagi bersembunyi. Itu real atau? Real. Real. Karena lihat saya orang gila, kayak orang gila di bawah mau ke situ, ya mereka pada takut kabur di kamar. Tapi saya tahu, ini nggak ada. Ada itu botak-botak di dalam itu. Pada makin takut kan. Keluar pada takut. Jadi gitu-gitu, terus kebetulan ada meja gini. Ada meja, 4 kursi. Cuma hanya ada 4. Kayak orang gila, hanya ada 4. Ada 4 gitu-gitu. Katanya. Maksudnya 4 apa nih? 4? Cuma bilang 4 gitu. Lalu saya bawa di ruang itu yang saya belum pernah pergi. Terus bertepatan ada kursi 4 gini, dengan satu meja gini. Terus teman saya ngikut advent juga dia, sampai sekarang masih advent. Terus bilang, sisi, dia tahu, sisi kayak orang gila ya udah. Lu lihat ya, lu lihat ya.
Ini kursi 1, 2, 3, 4. Ini nih Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya gitu? Iya, gitu. Ini batu ini belakangan sesudah itu, waktu itu cuma bilang harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata memang 4 kitab yang harus dimandi bersama. Oke. Tadi saya udah mikir-mikir apa 4 kitab gitu. Iya memang itu. Oke. Tetapi yang murni gitu loh, yang benar-benar bukan dari Paulus, dari Yesus. Paulus. Emang benar kan dia ini hancur nih Injil kok. Terus? Jadi perjalanan ke Sisi setelah itu jadi gimana dengan keluarga gitu? Dari situ saya masih dibilang kerasukan. Gitu. Oke. Masih dituduh seperti orang kerasukan. Gitu. Terus ya gitu perbuatan tingkah laku saya kayak orang gila. Gitu. Mereka panggil pendeta gitu, panggil pendeta. Datang pendeta, saya di belakang kan, di belakang rumah. Terus saya tahu pendeta itu. Nah, kakak saya pergi, Sandra, temen yang kerja sama saya, sama Sandra juga ikut saya. Dua-dua Kristen. Mereka pergi panggil pendeta. Untuk didoain maksudnya? Iya, mereka pikir saya kerasukan kan. Oke. Dalam nama Yesus gitu? Ya, gitu kan. Pendetanya yang saya doain. Jadi bahwa itu pendeta datang, siapa tuh pura-pura? Oh bukan enggak, itu pendeta kan saya samperin ke depan, saya tarik dia, cuma gitu. Karena sinting memang gitu loh. Terus udah gitu, terus ngomong itu bertepatan ada, dulu kan masih CD ya, ada CD player gitu. Ya. Kebetulan terus saya katanya track gini, tapi salah gue itu. Gue mau denger lagu gitu. Jadi ke orang gitu, ke orang gila gitu. Tiba-tiba aja gitu. Iya, tiba-tiba gitu. Terus jadi mereka sudah ngelayani apa aja gitu karena udah ketakutan semua kan. Iya, mau denger lagu apa ya? Terus dia, apa aja? Putar itu yang di situ, yang di CD player itu. Iya. Mereka pikir, kamu denger lagu. Pas putar emang pendeta Korea. Sedang berkhotbah. Udah gitu, apa yang dikhotbahin, gue terangin. Jadi bisa bahasa Korea gitu? Yoi, pada saat itu. Belajar di mana? Kursus di mana? Terus, jadi aneh-aneh lah gitu. Oke. Terus ya sudah di situ gitu-gitu. Berjalannya 4 kali terjadi. Jadi dari waktu itu sampai hari ini ada berapa kali terjadi? 4 kali terjadi, 30 tahun. Selama 30 tahun. Okay. Sampai hari ini gitu. Setelah itu saya mengulik semua. Intinya kan waktu selama 6 hari itu. Jadi mereka lihat kan orang sinting lah gitu kan. Tapi dalam keadaan seperti itu, Kak Sisi masih menyebut dirinya Kristen atau enggak? Enggak ngomong Kristen. Ini enggak ngomongin institusi berarti? Enggak ada ngomong institusi. Oke. Cuma ngomong teriak-teriak kebenaran itu yang ternyata itu ada di Alkitab dan Al-Quran. Oke. Gitu. Cuma nggak dibilang. Iya. Ada di ayat mana gitu loh. Itulah memakan waktu saya untuk disuruh berpuasa yang namanya puasa Ester 3 malam untuk membuka mana tuh yang dibilang mana gitu loh. Jadi pelajaran saya tuh untuk mengetahui ada di mana itu sangat unik. Berarti Kak Sisi ini belajar kristologinya private ini berarti. Dengan berpuasa gitu ya? Iya harus. Belajar kristologinya pakai puasa. Iya, terus tiba-tiba tahu ayat itu di mana. Iya, cuma buka begini aja. Pegang gini. Jadi pas orang bawa Al-Quran sama Alkitab besar, masih ada tuh. Gitu. Jadi kan nuntut. Tiba-tiba Kak Sisi bisa nunjukin ayat ini gitu. Bukan. Buka gini bener-bener. Iya, gitu. Jadi yang beliau katakan gitu, saya kan nuntut harus ada bukti, gitu kan. Belakangan gitu kan. Buka. Gitu. Baru saya tandain. Itu nggak bisa buka kelas tuh Kak Sisi. Kali aja mau belajar tuh. Waktu ini mau bantu saya untuk buku, saya bilang kamu bantu saya buku karena kamu itu pembaca buku dan dia juga kan di Jerman, jadi dia agak tahu. Sekarang kan dulu kan belum ada kayak sekarang internet, bisa cari segala sejarah tuh di kamar, di handphone juga bisa. Dulu kan kita harus ke sana kan. Nah betul-betul tuh waktu dia di sana dia agak
agak tahu sejarah Kristen ya. Kutu buku gitu ya. Kutu buku suka. Jadi lu nempatkan diri lu sebagai pembaca. Tuh. Ya, ya. Terus ngedit bagaimana supaya orang bisa baca sampai habis gitu kan ya. Jangan sampai begini udah nggak mau baca gitu kan itu. Terus dia bilang kan Katolik, gimana buka Alkitab? Gue bilang gimana juga, lu puasa aja. Gitu. Ya, puasa. Jadi dia puasa, dia bilang terus mau cari keesaan Allah itu untuk pengukuhan, dapat Paulus semua. Yang surat-surat yang aneh-aneh dia tuh saya dapat. Yang 13 itu ya Pak ya? Dia dapat, saya dapat gitu loh. Jadi pas apa SMS turun, jadi gitulah, sinkron gitu. Nah, jadi sekarang ini tugasnya untuk memberitahu mana itu Paulus, mana itu Injil, mana itu surat. Just itu selama ini Kristen tidak pernah tahu mana itu Injil, mana itu surat. Semua pikir itu Injil semua. Semua satu buku. Iya, akhirnya itu. Injil pun sudah ada lalang kan gitu. Tapi Kak Sisi, mohon maaf sebelum kita ngulik lebih jauh nih tentang tadi Injil, Paulus dan semacamnya. Saya sangat tertarik pengen Kak Sisi cerita dari Kak Sisi sendiri nih tentang apa namanya waktu itu yang Kak Sisi sedang hamil anak kedua yang ada masalah gitu. Terus apa? Yang di Amerika. Di Amerika ya. Semestinya anak itu sudah disuruh keluarin dari mulai usia berapa bulan? Kandungan 3 bulan. 3 bulan. Karena saya pendarahan terus, jadi disuruh lebih baik itu profesor dokter di rumah sakit Saint Mary di San Francisco, rumah sakit besar. Itu profesor kalau nggak bahaya bagi ibunya. Kalau mempertahankan, kalau istilahnya kalau pohon, kalau buah kan bisa ada buah lagi. Kalau pohon kan bisa mati lah istilahnya kalau dipertahankan anak itu. Karena kepala batu nih. Kepala batu. Karena kepala batu, yakin banget sama dirinya gitu kan. Sudah di apa ya namanya USG ya. Loh ini mau bunuh anak gue nih kan gitu. Ada dokter segala dokter gitu. Waduh. Lu boleh profesor, ada dokter segala dokter. Gitu. Tetap lahir. Tetap aja pertahankan itu, usirlah pulang gitu kan. Nah waktu itu suami itu kan Muslim, dan kita masing-masing. Gitu kan. Siapapun nggak bisa membuat aku meyakini itu, karena doktrin kita kan kuat. Bukan hanya kuat, kita kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kita mengkhianati Yesus. Itu doktrin dari dulu kan. Dan saya pegang itu kan. Gitu. Tapi otaknya begitu karena doktrin. Tapi setiap ada hari raya Muslim, ibu saya bilang, orang Muslim sendiri belum heboh, lu udah heboh duluan. jadi memang yang ada di sini sama di sini tuh berbeda setelah belakangan baru kita tahu ya. Kita kan ini sebenarnya bukan berbicara agama tapi kebenaran yang saya alami gitu ya. Kayak saya bilang tadi nggak bisa milih agama apa bertepatan ya ada di sini, jadi yang dikasih juga yang ada di Injil sama di Al-Quran gitu kan. Gitu. Dan memang walaupun doanya masih salah karena tahu kan gitu, begitu saya meyakini, akhirnya saya disuruh pulang gitu. Dokter pastikan saya pasti mati gitu kan. Ternyata saya nggak mati gitu kan. Sebagai lagi masuk itu dia kaget, kok masih hidup gitu kan. Saya bilang saya ada dokter dari sekian dokter. Bahkan anak saya lahir tuh 4 kilo seperempat. Besar banget. Dan mau disesar nggak mau kan. Jadi hampir normal gitu. Udah jahit obras semua tuh. jadi bayangin ya, mau harus sesar kan. Masih ingat kecantikan perut bang, nanti kita bisa pakai bikini. Masih mikirin entar nggak bisa pakai tank. Artis gitu dong perempuan gitu ya. Masih mikir beauty gitu kan. Jadi berusaha gitu sampai pembuluh darah pecah semuanya. Gitu merah semuanya. Tapi ya selamat gitu kan. Gitu. Nah, adik saya 4,5 kilo. Saya waktu itu masih umur berapa ya? Umur 7 tahun ya, masih ingat ya. Besar banget gitu.
Orang badannya kecil 48 kilo waktu gadis itu. 48 kilo. Tapi waktu hamilnya tuh kayak sapi, memang hampir 70 kilo. Gitu. Ya. Begitu lahir udah kayak anak 3 bulan. Makanya gede banget. Gitu. Itu cukup menarik juga tuh. Miracle itu. Ya. Itu satu kemujizatan juga. Karena kandungan bocor. Bayangkan dokter Amerika, profesor di St. Mary Hospital itu berkumpul profesornya, nggak ada jalan keluar selain dikeluarin. Gitu. Jadi hidup saya ini bisa dikatakan hampir semua mujizat aja. Gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita waktunya ngulik ini. Ini kan saya udah nonton beberapa videonya Kak Sisi. Saya berpikir gini. Video apa nih? Iya, video-video ya, enggak yang punya Kak Sisi di YouTube. Podcast yang nyanyi. Bukan nyonya. Podcast. Kalau nyanyi ngapain ya gitu. Terus yang podcast. Saya mikir gini. Ini dari beberapa kalimat-kalimat yang Kak Sisi lontarkan. Ini kok Kak Sisi kayak udah bukan kayak Kristen lagi gitu. Bukan kayak Kristen sekarang. Sekarang ya. Ya maksudnya omongannya itu tidak menggambarkan seorang Kristen gitu. Karena Kristen sekarang itu cuma namanya Kristen, yang sesungguhnya Kristen itu kan semestinya pengikut Kristus. Betul kan? Harusnya, tetapi kan yang mestinya mereka namanya Paulisten. Nah, itu saya tertarik tuh. Gitu kan? Saya baru dengar tuh Paulisten. Listen to Paulus. Ya, saya tadinya gini, taunya Paulin. Oh, Paulin. Paulin. Makanya banyak. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kalau saya bilang karena dia membawa Kristen, jadi dia bersembunyi di baju Kristen, makanya saya bilang Paulisten. Oke. Nah, itu yang membuat Kak Sisi kok bisa mulai membicarakan tentang itu. Ini ada apa gitu? Karena saya diperintah harus. Oke. Gitu. Kalau nggak diperintah harus, saya udah pernah lari. Gitu. Emang saya nggak ada kerjaan, gitu. Terlalu banyak kerjaan saya yang saya lepaskan untuk mengulik ini. Ya. Jadi semata-mata Kak Sisi membahas ini karena ada perintah. Perintah kalau cuma presiden atau raja juga sorry ya, nggak bisa gue. Iya. Tapi karena big boss, gitu kan, big boss ya, mentor, gitu kan ya. Tentu kan ini kehendak Allah melalui Yesus Kristus yang menampakkan diri, kan begitu, gitu kan, untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu, yang sesungguhnya gitu. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi, jadi satu lain gini, nubuatan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, yang Yesus katakan sendiri, tapi diambil kata ini tempat lain, diisi dengan tempat dari lain, walaupun udah nyambung, tetap paksa gitu kan. Nah, tugas saya itu menyambung dan dipinjamkan kacamata untuk melihat mana itu gandum, mana itu lalang. Di situ saya kayaknya tahu nih ayat-ayat yang dimaksud. Lalang kan pastilah kan. Lalang itu kan yang diperumpamakan taburan iblis di atas gandum, yang diperumpamakan gandum itu adalah firman Allah yang sesungguhnya kan. Betul kan? Itu. Tapi kan bukan taburan kayak benih begitu kan. Tentu itu masuk di pikiran orang dan ditulis kan, itu yang ada sekarang di kitab yang diimani orang Kristen, the whole Christianity, semua orang Kristen di dunia ini. Gitu kan? Itu kan yang dipegang kitab itu. Dan banyak sekali yang tidak tahu bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah yang lalang itu. Yang tulisan dia sendiri gitu loh. Semua tahu itu tuh Injil Kristus gitu. Saya paham maksudnya ke sini, cuma saya nggak tahu nih penonton tahu apa enggak nih Mas. Harus tahu. Harus tahu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya izin ngopi ya. Ya silakan. Ini kopinya Kak Sisi di sini cuma gimmick doang. Nggak gimmick, tunggu waktu. Iya, karena lagi puasa. Salah ya? Loh iyalah. Loh, kita tuh perlu puasa, kenapa? Bukan hanya orang, ini detox. Oh, detox, oke. Dan apalagi setiap kita mau membuktikan
kebenaran itu di buku suci, itu harus puasa. Katolik juga ada puasa ya? Katolik juga ada puasa. Yang nggak ada, tapi kan sudah dibikin juga. Tapi dulu ada sebenarnya 40 hari kan ya? Ya, 40 hari. Mau ngikutin Yesus, tapi Yesus kan 40 hari 40 malam. Kalau kita ngikutin mati lah kita semuanya. Kan kalau umat Islam Ramadan 30 hari, iya. Ya kan? Tambah puasa Syawal 6 hari, udah deket-deket lah. Tambah puasa sunnah lagi udah 40 hari. Iya sama. Sama sebenarnya. Iya, sama. Yang penting kan itu kan niat dan bagaimana menahan, mengontrol nafsu, kira-kira. Semua Yesus kan nggak punya itu, gitu. Nggak, makanya kita nih harus juga beriman kepada Rasulullah Muhammad. Setelah itu. Iya, setelah Yesus gitu. Tapi dia sudah berbicara itu selagi dia masih di dunia. Iya. Kan? Selagi sebelum dia, bahkan sebelum dia diutus. Gimana yang tadi aku bilang di Yohanes? Iya. Di Yohanes 1 kan? Iya. Ada Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, 21 lah ya. 22. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah kamu Elia? Karena orang Yahudi memang ada semacam kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat itu akan menitis. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis bilang bukan. Sedangkan di ayat lain Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Iya. Oke, itu masalah urusan Kristen. Iya. Tapi yang kedua, Yohanes Pembaptis ditanya apakah kamu Mesias? Iya. Mesias nggak mungkin bukan. Iya, ini yang harus diperhatikan kan? Iya. Apa kamu Elia? Iya. Elia sudah naik, ya kan? Dia bilang bukan kan? Iya. Nah, apakah kamu Mesias? Iya. Which is Yesus kan? Bukan juga kan? Bukan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir ya. Apakah kamu Nabi yang akan datang? Nabi itu. Iya. Nabi, kalau di Injil kan? Iya. Nabi yang akan datang. Siapa itu Nabi yang akan datang? Iya. Yang ada di yang masih kita kenali gitu ya. Artinya kan gini Kak Sisi ya, kalau kita baca itu Yohanes 1 19 sampai 22 berarti kan orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu masih menantikan Nabi itu ya. Nabi itu dong. Karena itu Nabi itu sudah dinubuatkan sebelum juga Nabi Isa atau Yesus Kristus dan Yohanes diutus. Ya. Gitu kan. Itu memang kalau mau dikaitkan itu memang larinya ke Ulangan 18. Ulangan 18. Tapi gini, maksudnya kita sebagai umat Islam, kalau saya mengambil sikap yang gini Kak Sisi, saya tidak mau menafsirkan kitab suci orang. Orang lain? Ya, kitab suci orang lain. Kitabnya orang Yahudi. Monyet nggak ada kitab. Ya, betul. Bener juga ya. Kalau cuma orang. Kitabnya orang Yahudi, which is Tanakh, yang berhak menafsirkan adalah orang Yahudi. Ya kan? Kitabnya orang Kristen, 2/3 tuh dari Tanakh itu Kak Sisi. Ya lewat Septuaginta lah. Kitabnya orang Kristen yang ori itu yang Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian Baru pun sudah lalang dengan. Yang mana Perjanjian Baru ini yang berhak menafsirkan ya orang Kristen. Quran di Quran juga kita tidak bisa menerima tafsir dari orang yang bukan Islam, apalagi bukan ahli tafsir, apalagi yang tidak diterima jumhur ulama. Jadi yang berhak menafsirkan kitab suci adalah yang masing-masing pemeluk gitu. Tidak boleh lompat pagar. Betul. Tetapi kalau kita mau bicara indikasi, nah indikasi kita masih bisa berdebat gitu. Ya. Ulangan 18. Kita berdebat ini harus dengan data kan? Iya. Nanti ada di Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 20. Oke, kita nggak akan klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi indikasi itu tetap ada. Harus. Karena apa? Karena dari PB kan setelah itu kan buat orang Kristen kan tidak ada lagi kitab-kitab yang mereka terima. Bahkan kanon-kanon yang ada pada saat itu kan mereka juga tidak semua terima gitu, pada waktu kanonisasi. Betul. Tiba-tiba muncul Quran gitu kan. Nah, di dalam Quran ternyata juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup pernah memberitakan bahwa akan ada Nabi lagi bernama Ahmad. Betul. Gitu, ya. Nah, yang membuat Alkitab ini kan sudah jelas siapa gitu ya. Karena Yesus dan murid-muridnya yang mengikuti dari awal sampai akhir itu hanya berapa lembar, ya. Sementara orang yang cuma mengaku ketemu Yesus yang dipentalin dari kudanya gitu, yang ada saksi, yang saksinya cuma kuda doang. Yang di padang gurun? Iya, gitu kan? Yang melihat cahaya. Yang melihat cahaya dan pentalin dia, mendengar suara. Ya. Nah,
dia yang mendominasi Alkitabnya hari ini kita Kristen. Betul, gitu. betul. Nah, nggak usah pakai indera keenam atau indera ke-10, pakai akal sehat kali ini ya. Kita sudah bisa notice dong itu, bahwa masa lebih percaya orang yang hanya mengaku, orang yang tadinya mengejar-ngejar tidak suka dengan Yesus dan itu pengikutnya, ya dia tidak bisa menghalangi atau menghabiskan itu, bahkan lebih banyak dia masuk. Gitu kan, mengarang.com bahwa dia dipilih dengan setelah Yesus naik. Ya kan ya? Ya. Dan itu yang mendominasi Alkitab sekarang ini daripada murid atau rasul-rasul Yesus sendiri yang mengikuti dari awal sampai akhir. Masuk akal nggak? Kira-kira sekarang begini kita nih, ini nih ya, yang mengikuti Yesus dari awal sampai dia naik. Terus kita nggak dipakai cuma berapa gitu, karena yang mendominasi itu orang yang cuma mengaku, cuman ketemu ruhnya. Yang nyatanya kita ya tentu kita tahu dong cara makannya apapun tentu kita dong karena mengikuti dari awal tadi ya. Ini Kak Sisi lagi ngomongin Om Paul ya? Tentulah siapa lagi. Ya, dialah yang mengaku kan dia nggak pernah ketemu Yesus, ya dia kenal Yesus tapi Yesus tidak pernah kenal dia. Nah sekarang ada hoax, Yesus yang pilih dia dari mana? Kapan Yesus ketemu dia? Tidak ada Yesus pernah ketemu dia. Kalau dia kenal Yesus, iya, karena dia tahu dan dia ditugaskan itu dibayar juga kok, gitu kan? Kalau sekarang preman yang dibayar, iya itu saudaranya kan ya, dibayar untuk mengejar pengikut Kristus, gitu kan? Tapi setelah Yesus naik, dia datang mendeklarasikan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Ada saksi nggak? Ada, kuda doang. Saksinya kuda. Ada sih tertulis teman-temannya. Tapi 3 dari kali. kisah para rasul 9, kisah para rasul 22. Itu kan sudah buku dia yang tulis. Jadi kisah para rasul itu hanya mungkin kira-kira 9 ke bawah yang masih ada kebenarannya ya kira-kira ya. Tapi kalau 9 kata itu sudah karangan dia semua. Dicocologi dengan otaknya dengan apa yang terjadi. Berbeda. Ya, ada kontradiksi makanya. Kisah 9 sama kisah 22. Makanya kontradiksi banget ketika itu karena itu sudah dia dan kelompoknya yang nyusun Alkitab ini dia mencocologi dengan apa yang ada di kepalanya kan. Gitu. Tapi yang kelihatan sebenarnya gini Kak Sisi. Ini kan saya yang sudah, kalau saya ilmunya nggak kayak Kak Sisi lah. Saya kalau nyari ayat saya harus buka bener-bener semua. Kalau Kak Sisi cuma puasa sehari dapat ayatnya. Beda lah itunya. Beda lah. Tapi maksudnya gini Kak Sisi. Ketika kita melihat sebuah perjanjian baru, satu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, di situ kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Walaupun keotentikan penulisnya ini juga diragukan, tapi kita sebagai orang Islam melihat pesan-pesan Yesus di dalamnya, itu masih ada yang berkesesuaian dengan Quran. Masih ada benar. Tetapi ketika melihat 13 surat-surat Paulus, ini ada perbedaan dengan ajaran Yesus. Kontradiksi. Paulus mengajarkan bahwa ada dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Hawa menjalar kepada semua keturunan Adam. Jadi begitu berdosa langsung. Dosa waris. Habis itu Yesus ngajarinya di Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Berarti kan beda. Jelas banget itu. Terus Yesus juga mengajarkan di Matius 23 ayat 1-3 kepada bangsa Israel bahwa orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Artinya sudah menggantikan Musa. Iya, sudah pretend berlaga jadi Musa. Nah, Yesus mengajarkan pada bangsa Israel untuk apa? Untuk mengikuti ajaran orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuannya. Yesus bilang, kamu dengarkan apa yang dia katakan karena masih firman Allah kan, gitu. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Tapi sekarang Kristen sekarang gimana? Dua-dua udah nggak bisa diikuti, nggak bisa didengerin lagi dan ikutin lagi. Yang menjadi perbedaan paling mencolok mungkin gini ya, Kak Sisi ya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak kuhilangkan. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi 10% mau.
Udah ngomong duluan, kasih 10%. Perpuluhan berarti. Iya, dari mana tuh putus perpuluhan? Taurat kan? Tapi nggak semua gereja menerapkan sih, nggak semua gereja. Hampir semua lah. Tapi dulu saya waktu telat bayar perpuluhan langsung ditelepon sama pendeta kasih sih. Oh, ditelepon ya? Iya, langsung Kak Doni sehat gitu katanya. Oh, sehat. Kamu menipu Tuhan, kamu kepencuri hak Tuhan kan gitu ya? Tapi pertama sehat atau nyindir-nyindir anak saya mau sekolah di luar negeri. Oh gitu ya. Mungkin ada tagihan yang jatuh tempo kan kita nggak tahu ya. Nah kayak gitu tuh. Ya ya. Saya lebih respect itu yang debt collector. Aduh. Atau ya daripada yang penjual firman penipu gitu. Gitu kan? Saya lebih respect itu. Jelas kalau gitu dia hanya nguruskan diri sendiri, dia nggak ngurusin orang lain. Ya. Kalau ini kan ya kan menipu, mau menyesatkan banyak orang gitu kan ya. Sekarang saya tahu yakin banget kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya ketika 30 tahun hingga saya ada di sini, tentu bukan perjalanan yang pendek. Yang saya jalani berbagai hamba yang mengaku hamba Tuhan sharing dengan saya. Setelah ini juga ngalamin ngikut di sini beberapa kali, yang janjian berapa besok lusa, oh jangan 4 hari seminggu, karena mereka menyusun dulu segini karena mau bikin tobat Tuhan Konstantin yang sudah sesat. Udah sesat. Kan gitu bilangnya kan gitu kan ya. Sudah ya memang saya tersesat tapi jalan benar. Hah? Sudah terjerumus gitu kan. Sudah mengkhianati Yesus gitu kan. Gitu. Padahal mereka terus udah tunggu. Saya nggak perlu siapin apa-apa, nggak penting. Saya hanya puasa. Mereka datang sini dengan buku catatan begini, tebal segini kan ya. Satu pendeta dengan 2 orang pertama itu ya 2 orang kerja itu, akhirnya dengan argumen itu, saya nggak perlu buka apa-apa, bukan yang sombong apa, tapi kan di sini kita basah gitu kan. Jadi lalu dua-dua itu kayak duet ya. Kayaknya kalau pakai jadigen pun nggak bisa tepat kayak gitu. Dua-dua saling tuding ke mentornya. Kenapa? Karena beda pendapat gitu. Kan mereka sudah safety gitu. Karena orang ini karena nggak sadar, karena itu dia ya yang dibilang tidak ada satupun yang dapat menghadapimu. Roh yang ada dalam itu memaksa si pendeta ini untuk mengiyakan. Karena itu firman Allah yang Yesus katakan. Iya. Dua-duanya ini. Iya, kenapa dia bilang dari tadi? Oh gitu. Iya, ini saksinya. Waduh. Dua-dua mau nuding langsung dia. Kayak duet. Kayaknya kalau pakai jadigen juga kayaknya nggak bisa tepat kayak gitu dua-dua ya. Gitu deh. Gini, Kak Sisi, tadi saya tertarik banget ketika Kak Sisi bilang bahwa mereka mengaku mengikuti Yesus. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dengan dengan mudah lah di sekeliling kita. Di Bible diceritakan Yesus disunat. Di Bible diceritakan Yesus puasa. Di Bible Yesus diceritakan tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti nggak makan babi dong? Iyalah. Di Bible diceritakan Yesus juga sholat sujud. Memang. Bersujud. Iya. Bahkan di kisah para rasul itu murid-muridnya waktu sudah naik pergi doa di waktu petang jam 3 siang. Bukan jam 3 siang. Asar kan? Berarti ya asar. Itu doa orang apa? Terus juga terlepas daripada siapa yang disalib. Di Bible diceritakan jenazah Yesus diturunkan dan dikafani. Yang melakukan itu semua siapa? Islam. Tapi ada yang bilang gini ntar Kak Sisi. Kalau kamu bilang Yesus Muslim karena di Bible begini-begini, kenapa orang Islam nggak dibaptis? Gimana dong? Baptis itu artinya apa sih? Celup. Yesus membaptis nggak? Dia tidak membaptis. Yesus tidak pernah membaptis. Muridnya membaptis. Dia tidak. Cuma dalam nama Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Iya. Artinya apa itu di situ? Ini ada pesan yang tidak pernah dipikirkan. Nah, coba kasih gimana? Jadi kalau mereka menyamakan Yesus dengan Allah, yang pencipta itu tidak butuh siapa-siapa kan? Karena ada firman, dengan siapakah kau ciptakan dunia ini? Tidak ada siapa-siapa kan? Aku sendiri, aku adalah aku kan gitu. Dia mengutus Yesus itu, kan? Dengan mendahului Yohanes, Yahya ya, oke? Kan di Alkitab diceritakan bahwa Yahya itu Yohanes mendahului Yesus untuk menjadi apa? Pembuka jalan. Ya. Apa yang dibuka jalannya? Ya. Kan baptis kan? Habis sesudah itu Yesus lakukan apa yang dilakukan nggak? Enggak kan? Enggak. Apa pesannya yang saya terima?
Di situ ditunjukin bahwa Yohanes Pembaptis ini dilahirkan seperti biasa seperti kita. Yesus dibilang di Islam pun Yesus kan juga utusan Allah yang mulia kan, seperti Ali Imran 5 kan dia terkemuka di dunia dan akhirat kan dia. Untuk itu kenapa mesti ada orang? Kenapa mesti ada orang yang lahir biasa untuk bilang mendahului? Gitu kan? Berarti Yesus itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Dia butuh orang lain. Kan begitu. Ada yang bukain jalan. Yang membuka jalan. Apa yang ditunjukin? Iya kan? Terus gini, kalau tadi yang bilang baptis, di tradisi Yahudi, baptis itu adalah seperti di dalam Islam tuh mandi besar. Nah, cuman bedanya kalau di tradisi Yahudi, mungkin karena di Palestina banyak air, tinggal nyelup kolam. Kalau di Arab Saudi kan susah air. Jadi cuma cukup dengan mandi besar. Mungkin itu disebut dengan menyempurnakan gitu. Kalau sekarang bayat gitu. Bayat apa? Kalau sekarang Islam itu mungkin ada bayat gitu, karena sudah ada air kali ya, atau apa gitu? Enggak, di dalam Islam kita sekarang tetap mandi besar. Tetap mandi besar. Atau ya kalau buat ibu-ibu mandi junub, buat laki-laki juga ada mandi junub setelah. Mandi junub setelah berhubungan. Gitu nah itu mungkin yang dibilang harus beriman kepada Nabi Muhammad gitu, nggak bisa sampai ke Yesus, karena kan sesudah Yesus kan ada berkeluarga, bulan puasa 1 bulan gitu kan, bukan 40 hari 40 malam seterusnya, gitu kan. Dia kalau suami itu bisa berhubungan malamnya kan, gitu sebagaimana itu, karena kan diperintahkan berakinaklah kamu kan, gitu. Jadi abis itu mandi junub kan. Betul. Jadi mandi junubnya di Islam itu maknanya sebenarnya sama dengan baptisnya orang Yahudi sebenarnya. Tapi baptisnya orang Yahudi kan cuma sekali. Enggak, mereka kalau penyucian mereka baptis. Penyucian. Yahudi nih ya, saya bicara Yahudi nih, bukan Kristen nih. Kalau Kristen, baptisnya Kristen itu menjadi seperti pernyataan iman. Pernyataan iman pengikut Kristus gitu. Ya, jadi ini ada 3 sama-sama baptis. Penyebutannya aja mungkin berbeda, tapi makna yang Yahudi sama yang makna yang Islam sama. Yang di Kristen yang beda, gitu. Kristen Paulus ya? Kristen Paulus. Iya soalnya, iya kan ya? Iya benar. Nah, saya juga tertarik banget, berarti Kak Sisi ini sudah membedakan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ya? Tentu, karena kan namanya, ini kan sudah terjadi penipuan berabad-abad gitu ya, ribuan tahun gitu kan ya, yang sah-sah aja kalau mereka mau menjalankan ajaran Paulus, mau polis kayak, tapi mau pilus kayak, yang penting lu jangan menamakan pengikut Kristus. Kalau lu menamakan pengikut Kristus, maka kamu harus menjalankan perintah Kristus. Perintah Kristus itu apa? Nyembah kepada Allah yang esa itu, dan melakukan perintahnya, firmannya, dan beriman kepada sampai Nabi Muhammad gitu loh. Ini berarti kalau gini nih kayak Muslim atau bukan ini? Islam. Kan Muslim. Artinya orang yang berserah diri. Muslim belum tentu Islam loh buat saya. Tapi maksud saya, pengertian Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Muslim adalah orang yang berislam. Kalau saya kira ini mungkin salah ya. Saya kira kalau masih Muslim, dia lahir sebagai Muslim. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia tidak berpasrah dan tidak melakukan firman, maka dia belum Islam. Karena Islam itu artinya berpasrah, melakukan firmannya dan selamat. Ya bisa begitu pada ini. Tapi gini Kak Cici, di dalam Islam kita pahamnya setiap bayi yang lahir, termasuk Kak Cici, termasuk saya, termasuk teman-teman semua di sini, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah ya. Fitrah itu di dalam konteks itu sebenarnya bisa disebut Muslim. Karena Muslim adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Setiap bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia Muslim dalam arti dia nggak bisa apa-apa, hanya berserah diri kepada penciptanya. Di waktu dia bayi. Iya. Tapi ketika dia dewasa, ketika dia berserah diri dong. Iya. Jadi artinya ketika dia besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Karena siapapun ya itulah. Orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Itu yang saya bilang kemarin itu. Apa sih arti mu'alaf itu? Kalau mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Oh gitu. Saya pikir kalau mu'alaf itu pindah seperti pindah rumah gitu. Makanya orang ketika dia bukan Islam, terus dia menerima Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Itu yang saya bilang. Kalau dari agama lain mungkin yang tidak ada di dalam Abraham ya, bukan dari agama Samawi,
Mungkin itu yang bisa dikatakan pindah convert. Iya kan. Tapi kalau yang pengikut Kristus yang sejatinya dia kembali kepada fitrah. Sebenarnya itu namanya revert. Iya, revert. Revert. Jadi orang ketika dia bukan Islam, terus dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya manusia. Ya, itu kalau tadi membicara, kalau tadi yang Ko Doni bilang itu semua manusia kan ya, semua manusia. Semua. Nah, kalau kita bicara semua manusia gitu, yang lainnya kan sulit itu karena mungkin nggak ada di kitab mereka mungkin ya saya nggak baca. Tetapi saya hanya bisa mewakili di kitab yang saya baca. Itu memang perintah harus. Oke. Perintah Yesus lu pengikut Kristus bukan? Tapi pengikut Kristus ya harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ada ayat per ayat. Selain Yesus ngomong di waktu di proses gitu, ya boleh aja kamu nggak percaya karena kamu nggak ngikut kan. Tapi saya bisa buktikan itu kan ada akurasinya kan di Alkitab yang saya imani. Iya benar. Yang itu sama dengan yang Muslim imannya. Berarti sebenarnya hatinya Kak Sisi ini Muslim dong berarti dong? Ya selama masih waras pikir sendirilah. Ya, jadi penonton pikir sendiri ya. Ini Kak Sisi ini Muslim apa bukan ya? Ya. Selama belum gila lu pasti benar jawabannya. Sebelum belum gila pasti benar. Luar biasa. Jadi ya sebenarnya kan kita manusia sudah diberikan akal dan pikiran. Betul. Sudah diberikan modal akal dan pikiran untuk digunakan ya. Ya ini kan seperti sekarang ini kita beli ini sudah ada yang di dalam. Ini kayak kita lahir setiap kita sudah diinstal kan semua ini pikiran kita, logika kita yang gunanya untuk digunakan untuk berpikir kan, membedakan mana yang benar dan salah ya kan ya. Seperti saya menganalogikan contoh seperti ini, misalnya angka 8 jangan cuma mati-matian 1. 7 tambah 1 8 itu hanya itu yang masuk surga. 8 ya gitu. Kan bisa toh 4 tambah 4 6 tambah 2 ya kan ya gitu kan ya kan gitu. Nah itu dulu yang saya jalankan, yang disampaikan itu bahwa iman dulu yang kamu harus patrikan itu gitu ya. Karena banyak sekali orang penipu-penipu cuman karena ada maunya, karena cinta, karena jabatan, karena uang dan sebagainya gitu pindah gitu kan yang sebenarnya tuh hatinya tuh enggak gitu Nah kalau saya bilang ada beberapa teman-teman saya bilang iya ya setelah kita baca semua ini kita nih yang Kristen nih benar kita sebenarnya yang pengikut Yesus memang kita harus mengimani Nabi Muhammad ya. Tapi gue bingung tuh katanya gue nggak ngerti itu bahasanya gitu kan ya kan harus bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan di dalam Islam itu buat orang-orang seperti saya yang masuk Islam kira-kira baru 10 tahun yang lalu. Itu kan Doni berapa tahun lalu? 10 tahun, baru 10 tahun. Nanti balik ya saya akan wawancara. Oh iya boleh. Artinya bahasa Arab yang kita pakai di dalam menjalankan agama kita, itu kan ya istilahnya hanya di dalam ibadah kita. Tapi kan bukan berarti tiap hari, sehari-hari kita harus langsung pindah ke bahasa Arab, enggak juga. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mereka sudah terima ya karena dialog kita dan setelah mereka membaca firman-firman Allah yang ada di kitab kita sendiri gitu kan. Jadi mereka yang waras nih dan rendah hati gitu mengakui sudah banyak dan sudah beriman bahkan gitu kan. Mereka tidak, tapi sudah dengan ucapan beda. Sudah tidak lagi, sudah berdoa kepada Tuhan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran gitu ya. Dan itu sudah benar gitu ya. Gitu kan gitu. Mereka bilang jadi gitu. Gue bilang ya itu lu berdoa. Kalau buat gue itu kalau terserah gitu. Ya tergantung lu punya otak, silakan. Waktu saya baru-baru masuk Islam, saya banyak bertanya kan kepada Ustadz kan. Ustadz, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena di Arab lah. Bukan karena masalahnya tempatnya di Arab. Tapi ternyata setelah kita pelajarin agak dalam, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang kosakatanya paling kaya. Kasih lagu aja. Bahasa Inggris atau kita mau ngomong tentang mengartikan Indonesia ke Inggris, susahnya setengah mati. Itu karena apa? Karena bahasa Inggris satu kata Inggris itu ya nggak bisa diwakili oleh kalimat
satu kalimat bahasa Indonesia, mesti beberapa kalimat baru bisa mewakili satu kata Inggris ini. Berarti kan sangat miskin kita punya bahasa. Memang. Nah, kalau saya memahami, kenapa nggak boleh gitu? Bukan berarti kalau saya, maaf ya kalau salah. Pemahaman saya adalah kenapa nggak boleh bahasa Arab itu diganti dengan bahasa lain, gitu kan ya? Cuma menurut saya tuh terlalu naif kalau jika kita bilang hanya bahasa Arab itu baru afdol. Buat saya ya, terlalu naif itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bahasa itu sama semua. Gitu. Yang kenapa alasan yang saya, yang itu kita membenarkan, kita membenarkan kenapa itu alasan tidak pakai bahasa itu. Kenapa? Karena itu yang sudah pembuktian di agama saya, di mana pergantian kata bisa merubah arti. Gitu loh. Saya itu mungkin bisa menganalogikan gini. Alasan yang saya pahami. Kalau bahasa Indonesia saya gambarkan dengan sebuah cangkir seperti itu, kapasitasnya segitu, mau diisi dengan air segalon, kan nggak mungkin muat. Ya, betul. Kosakata di dalam bahasa Arab itu sampai 12 juta kosakata. Bahasa Indonesia cuma 250.000 kosakata. Bagaimana pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala mau disampaikan dalam bahasa yang tidak dapat menampung pesan, gitu loh maksudnya. Oh gitu, itu ya, itu ya. Bahasa Inggris cuma 600.000, bahasa Arab 12 juta, kan nggak bisa dibandingkan. Oh tentu kalau dibandingkan memang tentu buat saya nggak itu nggak bisa apple to apple gitu kan ya. Makanya kalau Quran mau diturunkan dalam bahasa Indonesianya nggak mampu untuk menampung kosakata yang ada dalam firman Tuhan itu. Kalau mau menurut saya kalau demikian, ini apa tidak membatasi orang lain untuk memahami firman Allah yang berbahasa Arab? Tidak. Justru gini, bahasa Indonesia sendiri kita yang di dalam 250.000 kosakata itu kira-kira ribuan lah. Saya bisa katakan kurang lebih 1.500 kata. Itu aja diambil dari bahasa Arab. Kata hikmah coba dari mana? Tapi kan ada terjemahannya kan? Iya. Tapi kalau saya pikir itu nggak ada masalah di Islam, kenapa? Karena justru di Islam itu dia artinya memfokuskan gitu. Jadi kalau di Kristen itu firman Allah itu seperti banyak hal yang seperti kayak intisarinya. Ya. Nah inilah yang menjadi menjadi kacau ini si masuk kepada satu orang ini yang bisa mengelabui, jadi otaknya jadi isinya oncom semuanya itu kayak nggak berfungsi otaknya karena itu Rick, gua sekenceng-kencengnya kajian kristologi aja nggak berani ngomong kayak begini. Enggak, ini bukan berani, bukan soal, ini kebenaran. Iya. This is the way. Ini kok ini punya cara berbicara, ya kan ya. Aduh. Gitu loh. Oke, berarti saya paham sekarang. Saya tidak penistaan karena ini kenyataan. Ya. Berarti Kak Sisi ini sebenarnya ya sudah paham sekali bahwa yang Kristen lakukan sekarang ini adalah sebenarnya pengikut Paulus sebenarnya. Yesus yang mengatakan sendiri. Dan saya buktikan kata-kata beliau itu ada di kitab saya sendiri, bukan di kitab orang lain. Dan itu puluhan tahun saya harus berpuasa. Mau dia tunjukin bilang gitu di ayat ini enggak loh. Iya. Coba di intisarinya tuh suruh cari sendiri. Waduh, keren banget ya, ini Kak Sisi ya. Bagaimana coba? dari kesel, lari dari benci, marah gitu, sampai sekarang cinta. Waduh. Kalau mau bicara soal itu 3 malam gue jabanin. Sekarang kan begini Kak Sisi nih. Ini saya bukan mancing. Tapi kalau nggak juga karena bapakmu bukan pemancing. Bukan nelayan kan? Berarti Kak Sisi kan sudah mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain tentu Allah. Ya, pencipta itu. Beriman kepada Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad sebagai beriman utusan. Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Muslim dong. Kalau masih waras ya berarti Muslim dong berarti ya. Nah, tapi itu adalah hak daripada Kak Sisi ya. Kalau arti Islam itu yang berserah, berpasrah kepada Allah yang Maha Esa dan beriman kepada dua utusan ini. Ya kalau itu mau disematkan Islam, ya semua Islam dari mulai Yesus. Dari Adam malah kalau di Islam. Iya kan? Di Islam kita dari mulai keturunan dari mulai Ibrahim.
Abraham. Enggak sampai Abraham, sampai Adam. Sampai Adam ya? Sampai Adam, manusia pertama yang beradab. Kita beriman bahwa Adam itu adalah seorang nabi. Di Islam, Kak Sisi, rukun iman kita, pertama tentu saja beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Nabi bukan kedua? Hah? Nabi bukan urusan kedua? Enggak, yang keempat. Allah SWT, malaikat, kitab, nabi, baru hari akhir. Bukannya nabi manusia lebih tinggi dari malaikat? Bukan, ini masalah iman, bukan masalah derajat. Urutan iman. Oke. Jadi Allah SWT, malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada hari akhir, terakhir baru qada dan qadar. Takdir mutlak yang seperti tadi Kak Sisi bilang. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Ya. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Ya. Nah, jadi rukun iman di dalam Islam tuh begitu. Nah, nabi-nabinya ini itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Termasuk Nabi Yesus alaihissalam. Iya. Jesus peace be upon him. Iya dong. Ya. Yesus juga bersandar tuh Kak Sisi. Itu kan Yohanes 17:3. Iya, betul. Kan. Waduh, keren. Kan aku katakan kepada mereka bahwa kalau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa dan engkaulah yang mengutus aku. Iya. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya. Bahkan semestinya orang Kristen duluan yang ngomong gitu, karena Nabi Isa sendiri ngomong, ya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Makanya ini lain pesannya. Anda boleh percaya atau tidak. Dunia ini mau baik atau mau selesai ada di dua umat ini. Mau kembali nggak? Ya. Kalau nggak mau dihabisin seperti zaman Nuh lagi. Menohok ya pesannya ya. Menohok nih pesan itu kasih sini berarti ini. Dan ini buktinya anak-anak saya. Sebelum pandemi saya sudah dikasih tahu, bahkan logonya ada di Alkitab saya tempel. Siapa yang nempel itu? Oh gitu. Ya. Saya dikasih mimpi, saya cerita ke mereka. Itu mimpi. Kalau orang yang bisa membedakan tuh urusan Tuhan dengan urusan hantu. Tuhan dan hantu. Kalau soal buah-buah baik aja tuh si setan itu sudah mengcopy paste itu lebih kinclong, ya kan? Dia korupsi 1 M misalkan atau terus di sini di timur dia pergi satu kelompok, dia berbagi 50 juta, di situ dia distigma sebagai orang baik, ya kan? Nah kalau dikatakan lihatlah dari buah-buahnya hanya melalui kebaikan pemberian materi, udah nggak bisa lagi, karena orang-orang itu gitu kan merampok kepada yang kayak 10% itu kan, terus dia bagi-bagi ke orang-orang nih, oh inilah gitu kan sama Tuhan itu, tapi habis itu dia tunjukin bahwa dialah gitu. Nah, yang bisa membedakan apa? Hanya itu. Dia bicara, jadinya nanti, gitu. Hanya membedakan itu sekarang. Nggak ada lagi yang dapat selain dari itu. Gitu. Nah, bukan kalau saya mau ngomong itu bukan yang sama Ria. Ya. Tapi itulah yang menandakan mungkin karena saya model begini kali ya. Jadi jadi harus dikasih dengan begitu gitu. Nah, setelah pandemik itu, dulu kan udah ngomong siapa yang berani nempel ini karet berbentuk apa itu yang virus yang paling tinggi itu di Alkitab kan nggak ada yang berani nempel itu. Udah sekian lama itu. Sesudah pandemi dia lari sampai nabrak pintu. Si. Nih udah dapat nih yang tempel di Alkitab. Dia nonton WHO sudah pandemi itu. Itu lambang itu tuh yang virus itu. Nah, sesudah berlalu itu, baru berapa bulan lalu, kira-kira 2-3 bulan lalu lah. Saya dimanapun, nih seksi banyak yang melihat karet berbentuk begitu lagi, tapi sudah bukan nempel di Alkitab saya di mana-mana. Makanya saya bilang akan ada virus lagi, ya, yang lebih dari itu. Ya, dan banyak lagi akan mau dieliminasi manusia ini. Ya. Dan saya juga mimpi air dan api, coba yang terjadi sekarang. Jadi apa yang saya ngomong itu supaya jadi itu supaya apa? Orang percaya bahwa saya yang suruh katakan ini bukan iblis. Cuman itu. Luar biasa nih ya. Makanya apa yang ngomong terjadi. Ya. Cuma apa bukan saya kakak saya stroke apa udah kan langsung sembuh. Bukan saya tukang berobat. Untuk saudara-saudara saya percaya kalau mereka ditegur melalui
saudara dia ini yang dulu sinting, dia bilang gitu kan. Yang trans 6 hari 6 malam itu? Iya, sebelum itu juga memang mereka bilang saya anak orang gila gitu. Oh gitu. Dari kecil udah bilang begitu memang. Ibu saya udah bilang, anak ini nggak kebagian orang takut. Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya memang itu sudah diinstal dari kecil. Sudah dipersiapkan. Nggak bisa masuk babi gitu ya? Nggak bisa masuk babi, dan nggak ada takutnya. Bukan nggak ada takutnya. Bukan nggak ada takutnya. Hal yang kita juga ada takut. Tapi justru yang dibilang pemberani bukan nggak penakut. Bukan orang nggak pernah takut. Hal yang ditakut tapi dia terjang. Itu yang dikatakan orang pemberani. Kan gitu. Jadi nyali itu sudah diinstal dari lahir. Makanya saya bilang waktu diancam-ancam pendeta sana, sebelum selesai tugasnya nggak ada yang bisa ngambil saya, hanya Allah yang punya yang bisa ngambil. Kalau sudah selesai, gitu. Emang enak nggak enak hidupnya sebenarnya sana pindah. Kakak saya udah mimpi tadi sudah jemput oleh pesawat putih kok ya, nggak pakai nggak ada merek, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Gitu. Tapi saya masih berbalik untuk mengarahkan mereka, gitu. Sampai ke gedung pagar putih gedung itu terus saya begini. Artinya apa? Saya udah nganter kalian yang dari gelombang pasir yang sudah terjadi kan. Dia mimpi itu, kakak saya itu memang dia kayak nabi pemimpi. Dia kayak kalau nabi itu Sakaria, menerima mimpi. Jadi mimpi itu kita karaoke sampai pagi 2014. Ini ada gelombang pasir tuh yang mengikuti mereka tuh, ada yang sudah nggak balik ketutup dan dia menggap-menggap gitu. Terus tuh dia melihat saya sudah menuju ke pesawat putih yang tidak ada nama, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Sudah jemput saya. Jadi saya gini gitu. Terus karena saya lihat begitu, saya berbalik badan gitu. Saya mengarahkan mereka tidak mengikuti ini, mengarahkan ini gitu begini, sampai di pagar putih itu katanya bilang terus saya gini. Nah, ada kan sesuatu begini. Artinya saya bilang gitu. Terus si Paulus bilang, semua lidah mengakui Yesus Tuhan dan kamu masuk surga. Itu di Markus 12 ayat 28-34 dia bilang apa? Kamu sudah melakukan hukum pertama dan kedua, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Nggak masuk. Bagaimana Paulus bilang sudah suruh bilang Yesus Tuhan dan nggak usah ngapa-ngapain masuk surga. Jadi nggak perlu usaha gitu. Memang bukan atas usaha kita untuk kita masuk surga, untuk surga gitu kan. Gitu. Tetapi harus ada usaha ada bagian manusia dong. Kalau memang cuma begitu, nggak usah baik-baik lah kita. Ya kan? Kalau cuma anugerah aja. Sudah ditebus. Iya, sudah ditebus. Terus yang lebih lucu lagi, saya katakan begitu. Yang lebih lucu lagi gini, kalau saya menganalogikan seperti ini, lucu banget kan gitu. Dan kita percaya itu. Misalnya aku Allah nih ya, pencipta Tuhan ya, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ya. Nah, dari mana terus dia nggak tahu nih manusia menjalankan hukum-hukum cuma itu dunia kan? Menguji coba. Jadi si Paulus mengarahkan seperti itu dan kita percaya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan hukumnya, ternyata mereka tidak mampu menjalankan hukum yang diberikan itu kan, nggak mampu. Lalu setelah mereka nggak mampu, terkutuk kan? Gue mengutuk dia, Allah mengutuk mereka, dan harus ciptakan Yesus untuk menjadi kutuk itu. Dan saya itu sebagai Allah harus menjadi merendahkan diri jadi manusia seperti itu untuk menebus kutuk yang gue buat. Gak make sense gitu. Jangan kan nggak make sense. Orang gila pun susah mikirnya udah. Luar biasa. Orang gila pun dia gimana di otaknya? Iya. Orang gila pun sadar loh, tapi yang sadar jadi gila. Kan di surat-surat Paulus kan upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah apa yang bilang? Iblis. Nah siapa tuh iblis? Jadi di surat-surat Paulus upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa, Yesus nebus dosanya ke siapa kalau gitu? Ke dia maksudnya. Lah penguasa mautnya iblis? Nah ke dia maksudnya. Orang dia bilang, ada kan dia bilang, bahkan roh Allah dia bisa menyelidiki. Apa enggak di dahsyat itu? Iblis aja ini kaget loh dengar gitu. Merasa iblis juga pas dia dengar kalau baca itu, ya. Iblis juga gemeter. Gila ini. Ini jangan-jangan iblis baca ini kayaknya gue difitnah nih kayaknya. Enggak. Benar enggak Pak?
Enggak udah paling, Pak. udah paling. Udah bilang bener. Kalau gue sudah lebih dari itu, Iblis bilang nih, ini jenis apa nih? Gue aja nggak berani. Kan gitu kan? Ada lagi yang mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran kita semua ya, Kak Sisi ya. Paulus menciptakan gagasan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya kan? Tapi kalau baca ceritanya, yang membunuh Yesus itu buat orang Kristen berjasa apa enggak ya? Kira-kira? Bagaimana? Yang membunuh orang Kristen? Gini. Yang membunuh Yesus? Kan Paulus membuat gagasan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan menebus dosa manusia. Makanya ya Paulus bilang kalian harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaannya, yang bunuh Yesus di salib kan tentara Romawi, disuruh sama Pilatus, diminta oleh Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Nah, lima-limanya ini buat Kristen berjasa apa enggak gitu? Itu nenek-nenek ngegele juga tahu. Nenek-nenek ngegele. Udah nenek-nenek kan udah pikun sama dia ngegele. Kira-kira apa? Dia aja bisa menjawab itu. Nah itu maksud saya. Kalau ada gagasan seperti itu, berarti yang membunuh Yesus berjasa apa enggak gitu. Nanti pendeta akan bilang gini, Kak Sisi, itu sudah ketetapan dari Tuhan katanya. Ketetapannya di mana? Di Perjanjian Lama. Tapi ternyata di Perjanjian Lama, ayat-ayat yang diklaim bahwa itu sudah menjadi nubuat untuk Yesus mati di atas kayu salib, itu tafsirnya berbeda dengan yang punya kitab. Loh, karena kan yang buat itu Alkitab ini kan dia punya kelompok, ya dia cocologi lah. Ya, gitu. Jadi yang punya kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah punya Yahudi yang punya perspektif beda dengan Paulus. Nah, itu juga dia sudah masak kan untuk dia memasukkan, makanya itu dia. Namanya kebatilan ya, dia mau ngumpet badannya kan di bawah itu, pantatnya di luar istilahnya. Dia ngumpet di bawah namanya, ya gitu lah ya. Nah, jadi bersyukurlah orang-orang seperti kita gitu dikasih apa pencerahan gitu ya selama kita masih hidup di sini. Mohon maaf pemirsa, ini mau azan, jadi apa namanya kita mungkin bisa lanjut nanti di next part ya, Kak Sisi ya. Kak Sisi nanti juga boleh wawancarain saya, ya siapa tahu nanti kita bisa saling melengkapi gitu. Saya harus banyak belajar dari Kak Sisi ini. Saya juga karena ini kan apa ya Yohanes ya. Yohanes. Membuka jalan dulunya. Ya. Oke. Nah, terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Ya. Ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Kak Sisi, saya dan para penonton kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Mas, dua ini yang sudah mewakili semua Rasul. Ya, dan satu lagi, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Itu dia, yang nomor satu. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa boleh menilai sendiri ya, Kak Sisi ini imannya seperti apa gitu lah. Dan tolong dipahami bahwa tugas saya di sini. Oke, nah itu ya kita harus hargain ya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya berdoa semoga Kak Sisi sehat-sehat selalu, sukses selalu ya.